Selamat datang di Abduhi Channel. Kita kali ini akan belajar bagaimana cara membuat surat berantai, misalkan surat kelulusan siswa, dengan hanya membuat satu format surat untuk semua siswa. Dengan sekali membuat formatnya, ini kita buat formatnya seperti ini, misal, ya. Terus datanya kita buat di mana? Kita buat di Microsoft Access. Kita cari di sini, ketikkan saja akses ini, Microsoft Access ini. Pertama-tama kita buat blank yang database ini, blank desktop database. Klik, kita buat ini create. Setelah kita create, kita buat ini, klik short text, ganti namanya, misalkan nama, enter. Terus nama ini kita mau ketikkan boleh, tetapi kalau misalkan sudah ada datanya, misalkan data siswa atau data warga, data karyawan, dan lain sebagainya, kita ambil saja. Misalkan saya sudah ada data di yang sudah saya buat tadi, ini sembarang saja kita buat, bukan data sebenarnya. Sebagai contoh, kita buka misalkan datanya yang ada di Excel. Kita buka Excelnya. Setelah kita buka Excelnya, maka data itu kita copy dari Excel. Misalkan tadi nama, kita copy, klik. Kalau pakai mouse tinggal blok saja, tarik ke bawah dengan menekan mouse yang sebelah kiri, terus klik kanan, copy. Kita taruh di database Access. Yakinkan sampai muncul panah hitam seperti itu. Klik kanan, paste. Kita paste, otomatis dia akan terisi dengan ID-nya di sini, nomornya. Nah, yang kedua, kita klik short text, ganti namanya, misalkan NISN, NIS dulu lah, jangan NIS, LP, jenis kelamin, NIS. Ini penulisan ini juga sebaiknya tidak menggunakan spasi. Kalau misalkan mau spasi, kasih underscore saja. Jenis kelamin, enter. Terus kita ambil datanya dari Excel tadi. Ini kita blok. Kita blok ini bisa dengan cara klik di atas ini, tekan shift, jangan dilepas dulu, terus panah bawah, terus Ctrl C. Setelah itu kita masukkan ke dalam database yang kita buat tadi. Yakinkan muncul panah hitamnya seperti itu. Klik kanan, paste, yes. Terus klik short text juga. Ini misalkan apalah, nggak apa-apa, bebas aja. Yang sudah kita buat tadi samakan dengan yang sudah kita buat tadi. Nama, jenis kelamin,
terus tempat lahir, enter, kita masuk ke database. Ini misalkan tempat lahirnya sudah kita buat, ini kita buat saja dulu sebelum masuk ke database, membuat akses kita buatin dulu di Excel. Tapi kalau sudah ada ya tinggal copy saja. Kita copy, masuk ke ini, yakinkan panah hitam, klik kanan, paste. Yes, klik ini juga, misalkan tempat tanggal lahirnya, tanggal underscore lahir, enter, kita masuk ke data Excel-nya, tanggal lahirnya kita copy saja, setelah di blok Ctrl C, masuk ke akses, yakinkan panah hitamnya, paste. Yes, klik ini juga, short tag aja semua karena data akses ini bekerja lebih enak dengan teks. Kita masuk ke Excel-nya ya. Lupa ya, nggak apa-apa lah, kita masukkan NIS-nya, nomor induk siswa, kita Ctrl C, copy, masuk ke Excel. Ini kita ganti misalkan NIS, enter, yakinkan panah hitam ini, Ctrl ke kanan, paste. Yes, ini juga kita ganti software dengan NISN. Terus di NISN nya kita blok, ini ngacak juga, kita contoh saja, blok, Ctrl C, kita copy nih, Ctrl C, masuk ke aksesnya, yakinkan panah hitam, paste. Terus kita buat lagi, kita menginduknya ke sini kalau mau buat. Ini mana yang kita perlukan. Kalau misalnya kepala SD ini sama, kita bentuk saja nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk siswa, NISN. Nah, ini sudah ada semua. Berarti kita cukup segitu saja buatnya. Terus ke bawahnya sekolah dasar dengan rata-rata ujian sekolah. Oh, misalkan ujian sekolah rata-ratanya saja ya kita buat. Berarti di aksesnya kita klik ini, softtek, rata-rata, rata underscore rata, enter, kita masuk ke Excel-nya. Ini rata-rata nih, kita masukkan, kita copy, masuk ke data aksesnya, paste, yakinkan panah hitam, klik kanan, paste. Yes, terus apa lagi, orang tua, klik ini, softtek, ortu, enter, kita masuk ke Excel-nya, ortu mana ini, ortu 1, ini kita copy, masuk ke akses, yakinkan panah hitam, klik kanan terus, paste. Yes, oke, ini sudah kita buat, kita simpan, kita tutup saja. Yes, tabel satunya misalkan surat berantai, kita buat surat skor kelulusan berantai, ya surat kelulusan saja. Oke, kita tutup juga nggak apa-apa.
karena kita akan wordnya ini kita buat yang kita sudah buat tadi, kita mau sinkronkan datanya dengan data akses yang kita buat tadi. Nah, ini yang semuanya sama, tinggal kita ketikkan saja. Misalkan di sini misalnya nanti datanya sama ini. Data yang sudah ada di sini semuanya sama, kecuali yang kita sinkronkan nanti. Misalkan ini 001 underscore bukan underscore, pakainya strip sd kan, s sudah ada ini sd nya ini. Dan nanti samakanlah dengan data yang ada di sekolah Bapak Ibu. SDN misalkan, SDN misal Raden, misal Raden Patah. Nah ini menerangkan sama juga SDN menerangkan bahwa nah nanti data inilah yang akan mengalami perubahan isi dari nama, misalkan siapa. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke mailing list di atas ini. Terus setelah itu kita klik select recipient. Oh ya, yang tadi itu kita simpan, akses itu kita simpan di data. Ada belum, coba kita lihat. Kalau misalkan belum ada di data, oh ini sudah ada di database ini. Kita simpannya tadi, kalau sudah simpan itu simpannya di database ini. Masukkan penyimpanan kita di database C, masuk ke my data shop. My data shop ini sebagai data sumber nanti untuk data mailing yang diperlukan oleh kita. Kita klik ini nih ya, jadi nanti kita masuk ke mailing, select recipient, use existing list karena kita sudah membuatnya, sudah ada di sini, pakai use. Kalau belum kita buat yang new tadi, ini sudah ada, kita buat duluan, klik database. Oke. Maka setelah kita klik itu, maka ribbon yang ada di sini akan aktif. Mau edit, mau endorse block, rating, insert. Nah kita tidak memerlukan ini ya. Kita hanya perlu insert merge field. Field ini kita klik yang nama, untuk nama yang kita buat tadi. Yang kedua, turunkan ke bawah. Apa tempat tanggal lahir, tempat dulu, tempat lahir, kita kasih koma, kasih spasi, terus tanggal lahirnya kita klik tanggal lahirnya, turunkan ke bawah, samakan. Karena kita tadi buatnya nggak pakai tabulasi, bagusnya pakai tabulasi biar sama. Kita nama orang tua, ortua ini, terus turunkan ke bawah, nomor induk siswa sekolah, ini maksudnya induk sekolah siswa di sekolah Bapak Ibu, ini nomor induk sekolah.
Terus yang bawahnya nomor induk siswa nasional NISN. Nah ini sudah. Dengan di sini yang masih harus berbeda tiap anak pasti berbeda. Rata-rata ujian sekolahnya nih kita blok biar nanti Bapak Ibu kita blok terus sekarang ini klik misalkan rata-rata ini. Nah, rata-rata ya, kalau kurang kita geser misalkan. Nah, ini ditetapkan di mana, misalkan di Pusaka Jaya, misalkan di Pusaka Jaya 8 Juni 23 Kepala SD Raden Fatal Bandung SD Bapak Ibu ya, SDN spasi Raden Fatal, nama bapak kepala sekolahnya siapa, tuliskan di sini misalkan 7 Juarsi S titik nanti di bawahnya juga nicknya misal misal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya misalkan. Ini udah selesai nih, ini nanti kopnya tinggal Bapak Ibu kopnya yang seperti apa. Ini sudah jadi, kita tinggal melihatnya dengan cara betulkah ini akan berubah setiap anak. Kita lihat ini, klik yang bertanda cermin loop ini, review result, klik, maka dia akan tampil yang akan muncul seperti yang akan di print nanti. Jadi yang keluar printan itu nanti seperti ini. Oh ya, misalkan ini lulusannya dicoret di mana, lulus atau tidak. Oke, kita masuk ke insert. Nah, insert. Jadi kita pakai ini, misalkan kita pakai yang coret ini yang tidak lulus. Pakai yang tebal. Ini yang tebal. Nah ini misalkan makanya turunkan ke bawah, geser, pakai yang hitam. Nah, pakai yang hitam tebal ya. Tapi ini bisa juga nanti antara lulus dan tidak lulus itu sama dirubah dengan yang seperti ini. Jadi kalau lulus ya lulus, kalau tidak lulus ya akan muncul tidak lulus. Nah, bagaimana cara melihatnya? Tadi kita kembali ke mailing sini akan kita lihat. Coba ini satu, siswa satu, siswa kedua siapa? Rayu, dengan tanggal lahir, waktunya juga berbeda 2, jenisnya juga, nilai ininya juga berbeda. Ketiga, Citra, ini orang tua 3 Mei. Kalau yang keempatnya ini 4 Mei, ini Java, waktu 4, nilainya juga berubah, dan seterusnya sampai terakhir. Terus langkah untuk ngeprintnya seperti bagaimana? Apa seperti biasa? Kita ngeprintnya berbeda. Kita klik finish and merge, terus klik kalau ini individual hanya satu yang terlihat saja,
kalau print document ini kita klik nanti mau dari nomor berapa tuh berapa siswa kan ada 9 nih, kita klik misalkan dari nomor 1 sampai nomor 9 terus oke, maka akan muncul tampilan Microsoft printernya pakai apa nih, misalkan karena saya belum diinstal printer yang ada ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ada printernya merek apa, silakan klik yang ready di situ, terus masuk ke tagnya nih, halaman berapa tadi yang dibuat Bapak Ibu ini. Kalau ini pasti halamannya baru halaman 1 ya, halaman 1 lah, misal di halaman 1 kita buat. Nah ketika kita klik OK ini, maka printer akan memprint data dari siswa 1 sampai siswa 9 ya. Jadi sangat memudahkan kita sebagai guru ketika menjelang akhir ada surat kelulusan, misalkan muridnya sedikit nggak jadi masalah, tapi kalau muridnya sampai 50 surat kelulusan 1 sampai 50, surat kelakuan baik 1 sampai 50 dengan data yang berbeda, alangkah baiknya dengan cara yang simple, hanya membuat 1 kali di Word dan 1 kali diakses, maka semua data bisa dicetak dalam waktu yang singkat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon saran dan kritikannya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.